Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i. Saya tadi sudah konfirmasi ke pengurus DKM, kajiannya kajian fikih atau tafsir malam hari ini. Informasinya kajian tafsir. Pertemuan kita yang terakhir membahas tentang amal atau perbuatan yang menyebabkan seseorang disiksa di alam barzah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin atau pertemuan yang lalu adalah tentang orang yang disiksa, baik munafik atau kafir, sekarang adalah amal yang menyelamatkan orang dari alam barzah. Jadi sekarang ceritanya tentang orang mukmin ini, Pak. Ini karena waktunya cuma setengah jam, saya persingkat-singkat aja barangkali, Pak. Hadis, maaf, ayat Al-Qur'annya kita masih menggunakan ayat yang sebelumnya, bahwa di dalam Al-Quran itu kata barzah diulang oleh Allah 2 kali, baik dalam surah Ar-Rahman atau juga surah Al-Mu'minun. Jadi di surah Al-Mu'minun, kalau Ar-Rahman itu tentang laut. Di dalam laut itu ada dua tempat, atau dua tempat itu ada terpisah airnya, yang satu tawar, yang satu asin. Tapi kita lebih kepada pembahasan tentang barzah yang ada di alam kubur. Ini di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kedengaran enggak, Pak? Kalau nggak kedengeran, mic-nya kita matiin, Bapak deketin saya. Gimana? Kedengeran nggak nih? Kedengeran. Tolong dengar ke atas. Oh, baik. Segini aja. Kurang dekat lagi? Segini? Cukup. Nah, intinya kata barzah ini ngulang sedikit aja, kemarin sudah kita bahas. Aihajizun bainal mauti wal ba'si. Ada ulama mengatakan barzah itu definisinya adalah hajizun, batas yang memisahkan antara kematian dengan hari kebangkitan. Tetapi ada juga Imam Mujahid mengatakan al-barzahu huwal hajizu bainal mauti war ruju' ila dunya. Yang namanya barzah itu adalah ada namanya tempat yang memisahkan di antara kematian seseorang dengan rujuk ila dunia, kembali kepada dunia. Ya, intinya ada tempat selain di dunia, selain juga dia berada di surga atau di neraka. Itu ada tempat namanya barzah, Pak. Di mana itu wallahu alam. Tetapi ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada tempat namanya barzah. Itu saudara-saudara kita yang sudah mati itu berada di barzah. Nah, itu, Pak. Bagaimana gambaran seseorang muslim berada di barzah dan amal-amal apa saja sehingga kemudian dia mendapatkan nikmat barzah. Ini kita baca hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib. Tadi ayat Al-Qur'annya ya, Pak ya. Tematik itu dari ayat Al-Qur'an ditafsirkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Rasulullah SAW yang bernama Barra bin Azib mengatakan kharajna ma'an Nabi SAW. Kami keluar bersama Nabi SAW. Bawa HP, Pak? Bawa HP. Kalau saya kirim, nanti bisa dikirim sama jamaah yang lainnya. Atau saya baca dulu ya, nanti dikirimin. Tapi ini memang saya tidak terjemahkan. Hadis ini saya tidak terjemahkan. Tadi maksud saya tampilin biar nanti saya terjemahkan. Jadi kata sahabat Barra, kami keluar bersama Rasulullah SAW bi janazatin rajulun minal ansor, mengantarkan jenazah sahabat Ansor.
Fantahaina ilal qabri, kemudian kami sampai di daerah kuburan. Walamma yulhad, ketika daerah Baqi, Pak. Kalau di Madinah itu kuburnya Baqi al-Gharqad. Sahabat yang pertama kali dikubur di Baqi al-Gharqad itu Utsman bin Maz'un. Jadi sahabat yang pertama kali dikubur itu bukan namanya Utsman bin Maz'un, itu yang dikubur. Nah, termasuk ini juga sahabat ini dikuburkan di Baqi. Walamma yulhad, yulhad itu kalau kubur itu, Pak, rata tapi kemudian ada cekungan. Apa namanya? Tahu bulat lewat, Pak. Kalau kubur itu rata terus kemudian ada cekungan sedikit, apa namanya tuh? Apa? Lahat ya, iya, lahat. Jadi ketika jenazahnya itu masuk ke liang lahat, nah biasanya di kemanain, Pak? Ditidurin datar atau miring? Nah, dimiringin ya. Miringnya kemana dia? Nah, ke arah kiblat ya, itu ya. Dimiringin ke arah kiblat seperti itu. Jadi ketika dia sudah berada di lahat, kemudian ditutup, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Rasulullah kemudian duduk dan kami juga para sahabat duduk dekat Rasulullah. Kana ala rusina thayrah. Jadi seolah-olah saking tenangnya ini semuanya itu posisinya ada seperti burung katanya di atas kepala kami. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi. Rasulullah pegang dahan, kemudian dahannya itu ditancepin ke tanah itu. Jadi sunnah ya, Pak ya. Jadi kalau ada kubur saudara kita, kasih aja pohon itu, Pak. Kenapa? Karena kalau pohon itu masih hidup, berarti dia masih bertasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya makhluk hidup termasuk pohon, tumbuhan itu, ketika dia masih hidup, maka dia akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Farafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, faqala asta'idu billahi min adzabil qabri marratain aw salasan. Kata Rasulullah, mintalah, saya berminta, kalian juga mintalah kepada Allah dari azab kubur, diucapkan sebanyak 3 kali. Summa qala innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas samai bidul wujuhi ka'anna wujuhahumus syamsu. Rasulullah kemudian bersabda, kata Rasulullah, seseorang muslim atau mukmin ketika dia sudah mau meninggal dunia, fin qita'il minad dunya, sudah mau terputus kehidupan dunianya, wa ihbari minal akhirah, mau masuk kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun malaikat-malaikat dari langit, Pak. Jadi jumlahnya banyak itu. Turun malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, mukanya putih. Ka'anna wujuhahumus syam, wajahnya seperti ada cahaya matahari itu, saking bersinarnya wajah-wajah malaikat. Kita percaya hadis Nabi nggak, Pak? Hah? Ini Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwa orang mukmin ketika mau meninggal dunia itu malaikat turun. Ini sebelum malaikat maut ya, Pak? Sebelum malaikat apa yang nyebut nyawa itu? Malaikat Ijrail. Jadi sebelum malaikat Ijrail udah ada malaikat duluan yang turun tuh. Jadi sebelum malaikat Ijrail, malaikat itu turun. Ma'ahum kafnun min akhfanil jannah, kata Rasulullah. Malaikat-malaikat tadi itu membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hunutil jannati, juga membawa wangi-wangian, parfum dari surga, Pak. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Oh, banyak banget berarti, Pak ya. Pandangan kita berapa kilo, Pak, sejauhnya itu? Pokoknya sejauh mata memandang itu malaikat memenuhi itu ruangan itu. Tergantung dia meninggalnya di mana ya, Pak. Tergantung dia meninggal di rumah sakit atau di rumah di mana seperti itu. Summa yaji'u malakul maut. Nah, setelah malaikat-malaikat tadi duduk, datang malaikat maut, Pak. Ini Rasulullah, Pak, yang mengabarkan kepada kita wahyu dari Allah bahwa kondisi mukmin kalau mau meninggal dunia itu seperti itu. Malaikat-malaikat datang dulu, bawa kain kafan dari surga, bawa wangian dari surga, kemudian malaikat maut datang. Gak percaya saya, Ustaz? Ya udah mati aja, Pak. Nanti akan merasakan itu. Itu. Hatta yajlisa inda rasihi, malaikat maut duduk di atas kepalanya ini. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah, akhruji min maghfiratin minallahi wa ridwan. Ukhruji. Kata malaikat maut, wahai jiwa yang baik,
keluarlah kalian atau keluarlah Anda untuk menemui atau menjumpai ampunan Allah dan juga kasih sayang Allah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fissiqa. Maka kemudian ruh itu keluar, ya Pak, ruh itu keluar seperti keluarnya air dari apa ini? Teko. Dari ceret itu. Jadi kalau air keluar itu kan netes, gitu aja. Ya udah keluar itu ruh, Pak. Faya'khuduha. Maka malaikat-malaikat itu mengambil, Pak. Akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Jadi diambil itu ruhnya dan kemudian tadi malaikat yang sudah nyiapin kapan dipakein kapan itu. Wa fi dzalikal hanut, dikasih juga wangian. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin hujirat ala wajhil ardi. Maka orang yang tadi meninggal itu ketika mau meninggalkan dunia itu bau minyak misiknya seolah-olah memenuhi dunia ini saking wanginya gitu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhit thayyib. Fayaqulun fulan bin fulan bi ahsana ma asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Rasulullah kemudian bersabda, ruh tadi bersama malaikat naik ke atas, Pak. Fala yamurruna, ruh dan malaikat-malaikat yang ngiring tadi itu tidak lewat kecuali ketika melewati seluruh malaikat yang triliunan barangkali jumlahnya itu. Bukan lagi miliaran kali. Jumlah malaikat yang banyak dari mulai dunia ini sampai ke langit ketujuh terus. Kemudian mengatakan, ma hadzal ruhu thayyib, ini rohnya siapa gitu, yang baik. Ini rohnya siapa yang wangi banget gitu. Jadi kata Rasulullah, ketika orang mukmin meninggal, ruhnya diangkat ke atas. Malaikat-malaikat yang ada di atas itu sampai nanya ini ruhnya siapa? Fayaqulun, malaikat yang membawa roh itu mengatakan fulan bin fulan. Kalau perempuan apa, Pak? Fulanah binti fulan, begitu. Jadi bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan menyebutkan nama yang terbaik yang dia berikan di dunia. Makanya kasih nama anak yang baik-baik ya, Pak. Nanti kalau ketika meninggal itu rohnya itu juga disebutin itu sama malaikat itu. Nah, jadi malaikat yang membawa itu hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Jadi ketika sudah naik ke atas langit dunia, fayastafihuna lahu fayuftahu lahum fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Jadi naik ke atas, ketika lewati langit yang pertama, maka kemudian minta izin untuk dibukakan masuk ke langit selanjutnya, Pak. Jadi malaikat itu minta izin kepada malaikat penjaga langit yang jarak satu langit itu apa, Pak? Ada yang menyebutkan ratusan juta tahun jarak cahaya gitu. Jarak satu langit ke langit yang pertama, terus ke langit yang kedua dan seterusnya. Hatta yuntaha biha ila sama'i sabi'ah, sampai ke langit yang ketujuh, Pak, kata Rasulullah. Itu ruh dibawa sampai ke langit ketujuh, langit ke-1, langit kedua, ketiga, keempat dan ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, kata Rasulullah, kemudian Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, catat semua amal hambaku di dalam illiyin, wa'iduhu ilal ardi, dan kemudian balikin ruhnya ke bumi. Jadi, Pak, ketika malaikat ini membawa ruh, ini yang jenazahnya di rumah lagi diapain, Pak? Lagi dimandiin itu, lagi dikapanin itu, kan? Di bawah ini, lagi dikapanin itu, ruhnya itu naik ke atas itu. Jadi ruhnya naik ke atas,
Maka kemudian yang di bumi ini lagi mandiin, lagi ngapain itu Pak? Maka kata Allah, wa'iduhu ilal ardi, perintahkan untuk kembalikan ruhnya ke bumi. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Maka ketika itu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Posisi sudah di mana Pak? Di mana? Sudah dikubur gitu. Jadi dibalikin ruhnya setelah tadi naik ke langit pertama, naik kedua, lama nggak tuh Pak? Hah? Lama nggak naik ke langit pertama kedua? Orang mandiin ngapain berapa jam? Ada nggak sampai seminggu Pak? Enggak kan? Saking cepatnya gitu. Jadi kecepatan cahaya gitu kan. Sama seperti Rasulullah Mi'raj. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan dari sini, dari Mekah menuju dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian ke langit yang ketujuh, itu kan satu malam pulang pergi. Paginya itu sudah ada di bumi lagi itu. Saking cepatnya. Nah begitu juga Pak. Ruh itu ketika yang di dunia ini keluarganya lagi nangisin, ada yang lagi sibuk segala macam mau mandiin, mau kafanin, itu ruhnya di atas Pak. Ini hadis Rasulullah mengatakan ruhnya di atas. Maka kemudian ketika si jenazah itu dimasukkan ke kubur, kata Rasulullah, dia masukkan ke kubur, maka kemudian setelah keluarganya meninggalkan kubur, ruhnya dikembaliin lagi ke jenazah, fayatihi malakan, kemudian datang dua malaikat. Jadi kata Rasulullah, fatu'adu ruhuhu fi jasadi, ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya. Tapi bukan hidup ya Pak, bukan dalam artian hidup seperti di dunia, tapi dibalikin ruhnya kemana? Ke jasadnya di mana? Di alam kubur atau alam barzah. Setelah itu fayatihi malakan, datang dua malaikat, fayajlisani, dua malaikat itu kemudian duduk. Ini hadis yang kemarin kita sudah bahas nih. Fayakulan, kalau hadis kemarin apa Pak? Hadis kemarin Pak? Hadis kemarin al-abdu idza wudi'a dan seterusnya itu. Nah, kalau hadis ini datang malaikat fayajlisanihi, malaikat mendudukan itu orang yang ada di kubur, fayakulan, kemudian malaikat bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Orang mukmin itu mengatakan Tuhan saya Allah. Fayakulan, dua malaikat itu lalu bertanya lagi, madinuka? Agamamu kamu apa? Agama yang paling benar menurut kamu siapa? Agama apa? Semua agama benar. Ada yang begitu nggak Pak? Agama yang paling benar menurut kamu apa? Semua agama diterima sama Tuhan. Ada yang ngomong gitu nggak Pak? Digebuk langsung malaikat itu kan. Madinuka, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Agama saya agama Islam. Fayaqulan, lalu malaikat bertanya lagi Pak, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum? Kenal enggak sama Rasul yang Allah utus untuk kamu gitu. Nanti ditanya. Fayaqul, orang mukmin itu mengatakan, huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kenal dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, pertanyaan keberapa? Agama, Allah, Tuhan, agama, terus apa lagi? Rasul. Nah, kemudian wa ma amaluka? Apa amalmu? Fayaqul qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa shaddaqtu. Saya membaca, amal ibadah saya membaca Al-Qur'an dan kemudian saya mengimani isi Al-Qur'an dan juga membenarkannya. Jadi 4 ya. Kalau dalam hadis ini 4. Kalau hadis yang mana kan ditanya cuma kenal enggak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihafalin juga nggak bisa juga Pak nanti. Kan udah dicabut ruhnya gitu. Nanti caranya kita bisa jawab pertanyaan ini bagaimana? Nanti kita akan jelaskan. Fayunadi munadi minas sama. Kemudian malaikat yang ada di langit berteriak Pak ya. Begini Pak, umumin. An sadaqa abdi. Malaikat yang di langit itu mengatakan itu si fulan jawabannya benar nah gitu. Jawabannya betul itu si fulan. Fa afrishuhu minal jannah. Maka kata malaikat, ambilin itu kasur dari surga, wa albisu minal jannah, ambilin pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, kasih buka itu pintu surga supaya dia lihat. Itu hotel bintang 5 kalah Pak, kasur dari surga Pak. Jadi jangan dibilang kalau orang dikubur itu tempatnya nggak enak-enak Pak. Apa yang paling tinggi apa? Jangan mana apa? Burj ya.
Burj Dubai itu berapa harganya hotelnya? Ada yang pernah ke sana nggak Pak? Burj Dubai itu berapa ratus juta kalau nginep semalam? Kasurnya misalnya kasur yang paling empuk gitu Pak. Kemudian kamarnya yang paling mewah itu masih kalah dengan kamar di kubur Pak. Bohong Ustaz. Lah ini Rasulullah yang ngomong. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu malaikat kemudian kalau kita bisa jawab, malaikat mengatakan fa'afrishu minal jannah, ambil itu pakaiannya di istana kan pakaiannya kalau presiden mungkin dilayani Pak. Ini pakaiannya pakaian dari surga. Udah setiap hari mau ganti berapapun silahkan aja. Kasurnya juga kasur dari surga. Semewah-mewahnya kasur dunia nggak ada apa-apanya Pak, nggak seujung-ujung kukunya sama sekali dengan kasur dari surga itu. Makanya jangan takut, nanti saya dikubur sendiri. Enggak. Kasurnya nikmat sekali seperti itu. Tapi takut mati Ustaz, ya karena kurang amalnya gitu kan. Kalau orang-orang Palestina itu Pak, anak-anak Palestina, kenapa dia sangat senang merindukan kematian? Karena dia tahu kalaupun saya meninggal, saya pasti akan mendapatkan nikmat surga. Orang-orang yang dia merindukan kematian bertemu dengan Allah karena dia merasa yakin bahwa amal ibadahnya sudah cukup begitu. Kita kan takut karena khawatir apa Pak? Amal kita kurang, dosa kita masih banyak. Ini kayaknya takut berpisah sama anak, sama istri, nggak seperti itu kayak Pak? Jujur nggak nih? Masih takut mati atau pengen pengen cepet mati Pak? Sekarang kita tanya, saya pengen cepat mati atau masih pengen lama hidup di dunia ini? Masih pengen lama. Karena kurang amal ibadah kita atau karena cinta dunia? Mudah-mudahan kurang amal ibadah kita. Jadi sekarang ini jangan takut ya, jangan khawatir. Qala fayatihi min rohiha wa tibiha. Maka kemudian ketika pintu surga itu dibuka, kata Rasulullah, fayatihi min rohiha wa tibiha, itu kuburnya wangi banget Pak, wangi surga itu. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basar. Dan kuburnya kata Rasulullah itu luas tempatnya itu sejauh mata memandang. Bukan tanah Pak, ada kasurnya. Kalau ini kan granit tau. Marmer. Nanti lebih dari marmer Pak. Jadi di kubur itu bukan hanya kita bayangin tanah, enggak. Itu perangkat-perangkat dari surga, peralatan dari surga dikasih sama Allah di kuburnya itu. Jadi kalau kasurnya luar biasa dari surga, pakaiannya dari surga, isi-isi kuburnya pun dari surga, itu dari Allah sediakan. Sempit enggak? Enggak, kata Rasulullah, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Sejauh mata memandang itu kuburnya itu. Jadi kalau Bapak pergi ke puncak atau tempat yang tinggi, itu berapa panjangan Bapak sampai ujung sana, sejauh itu Pak. Luas kuburnya itu. Bisa jadi ada kolam renang, ada tamannya Pak, macam-macam. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi. Enggak lama kemudian datang seorang yang wajahnya sangat ganteng. Bisa jadi juga sangat cantik Pak. Hasanusia, pakaiannya bersih, pakaiannya bagus, thayyiburi, wangi banget itu. Fayaqul abshir billadhi yasurruka. Kata orangnya tadi baru datang itu, kamu mendapatkan kabar gembira dari Allah. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari, ini baru meninggal nih Pak. Si jenazah itu baru meninggal, masuk di kubur. Setelah tadi malaikat bertanya itu, kemudian gak lama kemudian datang orang yang sangat ganteng, orang yang sangat cantik. Kemudian dikatakan, ini yang Allah janjikan. Dulu kamu rajin ibadah, dulu kemudian kamu percaya kepada akhirat. Ini yang Allah janjikan. Fayaqul lahu man anta. Si jenazah itu mengatakan, Anda siapa? Kok ada di kubur ini? Ada siapa? Fawajhukal wajhu laji bi khair fayaqul ana amaluka sholeh. Saya adalah amalmu yang soleh. Jadi bukan sendiri Pak, bisa jadi ada temennya nanti, bentuknya laki atau bisa jadi bentuknya perempuan Pak. Sepi nggak di kubur? Enggak, ternyata kan ada temennya itu. Fayaqul, si jenazah itu mengatakan, Robbi akimisa'ah, Robbi akimisa'ah. Ya Allah, cepet cepet terjadinya kiamat. Ya Allah, saya minta supaya segera kiamat itu.
hatta arji'a ila ahli, agar saya bisa bertemu keluarga saya dan saya bisa masuk surga itu. Jadi pintu surganya itu dibuka pagi sore, Pak. Dia dikasih lihat sama Allah, wanginya surga itu masuk ke dalam, tapi dia belum bisa masuk surga. Sehingga kemudian orang yang dikubur itu mengatakan, "Akimisah, ya Allah, segera terjadi kiamat." Jadi yang dikubur orang-orang mukmin, ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita yang kemarin meninggal yang karena Covid atau yang lain sebagainya, atau juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, itu mereka berharap supaya terjadi kiamat, Pak. Kita mah takut banget ya. Takut terjadi kiamat dekat-dekat ini, gempa juga takut itu kan. Tapi orang-orang yang sedang mendapatkan nikmat kubur, mereka berharap, ya Allah segera turunkan kiamat, segera terjadi kiamat agar saya bisa masuk ke surga itu. Masya Allah. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini barangkali kalau saya simpulkan ya Pak, gambaran kenikmatan alam barzah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang pertama tempat tidur dan pakaian dari surga. Yang kedua, akan dibukakan pintu surga setiap pagi dan sore, lalu didatangkan dari surga itu sesuatu yang sangat harum dan sangat indah gitu. Jadi memang belum di surga, Pak, belum di surga, tetapi sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi seperti kasur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau kita simpulkan dari hadis Nabi tadi, dilapangkan kuburnya dan kemudian disingkapkan semua, jadi tidak ada kegelapan sama sekali. Di kubur itu tidak ada kegelapan bagi orang mukmin. Berbeda dengan kemarin, Pak, yang bulan lalu kita bahas itu orang kafir ketika ditanya kenal nggak sama Nabi Muhammad, jawabannya cuma gitu. Lalu malaikat fayudrabu bimitraqatin min hadid baina uzunai, antara telinga dengan telinga ini ada besi, diketok sama malaikat itu, blok gitu, bisa mendem langsung masuk ke dalam itu lah. Dipukul sama malaikat itu, fayudrabu bimitraqatin min hadid, dipukul dari besi itu. Sekali enggak, terus Pak, sampai hari kiamat dipukulin terus itu. Orang yang ada di kubur kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Kemudian yang keempat, dia akan ditemui dengan amal ibadahnya dalam bentuk manusia yang sangat baik. Dan yang kelima, ini saya menulisnya bidadari, Pak. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Bahasanya bidadari apa sih ya? Saya tulis di sini didampingi oleh bidadari hingga hari kebangkitan. Nanti saya share ini materinya, tapi saya tulisnya bidadari, kalau saya salah mohon maaf ya. Saya memahaminya apa bidadari itu? Ya wanita cantik lah gitu kali ya. Gitu aja ya. Jadi didampingi nanti di alam kubur itu, alam barzah itu sama hamba-hamba Allah ya. Sama hamba-hamba Allah yang enggak bosenin lah gitu. Sama hamba-hamba Allah ini. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa jawab pertanyaan malaikat tadi sehingga mendapatkan nikmat kubur, Pak? Bagaimana pertanyaannya itu? Ada 10 Pak ini saya. Dan saya jujur 10 ini bisa jadi kurang, bisa jadi salah ya. Karena mungkin pemahaman saya terus terang aja, barangkali takutnya saya salah. Tapi saya menyimpulkan, kalaupun nanti Bapak mendapatkan dari kitab yang lainnya atau dari penjelasan Ustadz yang lainnya, ya silahkan gitu. Nah 10 ini kemudian saya bagi dua, Pak. Yang pertama, sebab mendapatkan nikmat kubur itu karena amal kita sendiri. Yang kedua, sebab mendapatkan nikmat kubur itu karena bantuan saudara kita yang masih ada di dunia. Iya, Pak. Yang pertama karena kita sendiri, yang kedua karena bantuan saudara kita yang ada di dunia kalau kita sudah meninggal dunia. Yang pertama apa itu, Pak? Yang pertama tadi kan pertanyaannya apa, Pak? Malaikat tanya apa? Apa, Pak? Siapa Tuhanmu? Apa? Man rabbuka. Maka yang pertama kalau kita pengen dapat nikmat kubur, saya rumuskan adalah yaitu tauhid yang ikhlas. Sampai meninggal dunia dia masih bawa tauhid, Pak. Tauhidnya nggak batal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, Pak. Dari Abi Hurairah,
Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang nanti paling berhak engkau tolong ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Makanya kalau seandainya kita mau meninggal dunia, Pak, atau kalau ada yang mau meninggal dunia, saudara kita diapain, Pak? Diapain? Ditalkinin itu. Man kana akhiru kalamihi apa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau ada yang mau meninggal dunia, apalagi sudah sampai bunyi gitu, Pak. Usahakan sebelum bunyi gitu, bisikin, Pak, ayo ucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah juga membimbing pamannya, ya pamanku, ya ammi, kata Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sangat pengen sekali gitu kan. Qadarullah pamannya gak mau ngucapin, Pak. Abu Thalib gak mau ngucapin itu. Sudah dibimbing sama Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Meskipun pamannya ingin sekali Rasulullah masuk Islam atau mengucapkan la ilaha illallah, tapi gak mau juga. Dan ingat, Pak, kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, hati-hati juga jangan sampai melakukan amal-amal yang membatalkan itu akidah kita, Pak. Siapapun itu, misalnya kalau ada tokoh mengucapkan semua agama benar, Tuhan menerima semua ibadah, coba tanya, Pak, orang Kristen, orang Yahudi, apa orang Hindu, orang Buddha, dia mau nggak mengatakan ya udahlah kalau semua agama benar, selain saya ke gereja saya juga mau ikut sholat sama orang Islam, mau nggak gitu, Pak? Pasti orang Kristen mengatakan agama Kristen yang paling benar gitu kan, agama Hindu paling benar seperti itu. Dan Islam jelas, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal min. Orang yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbal min, Allah tidak akan terima. Kalau alasannya toleransi, Islam itu dari 1400 tahun dulu sudah mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Ketika umat Islam membebaskan daerah-daerah untuk memeluk Islam, kan para panglima Islam mengatakan mau ikut Islam atau enggak? Oh, saya tetap ikut agama saya. Ya udah, bayar jizyah, bayar pajak, seperti itu. Kenapa? Karena Islam mengatakan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan itu. Anda silahkan mengerjakan agama Anda, saya mengerjakan agama saya. Maka toleransi maknanya adalah kita saling menghormati, bukan mengatakan bahwa semua agama benar. Kenapa? Karena Allah katakan laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Kalau orang membenarkan semua agama, kufur dia, Pak. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Ketika dia membenarkan semua agama, ketika mengatakan oh orang Kristen yang mengakui Tuhannya tiga, dia benar, maka laqad kafara, kata Allah, sungguh kufur dia itu. Bagaimana dia mendapatkan nikmat kubur? Dia membenarkan semua agama, seperti itu. Maka kata Rasulullah, man qala la ilallah, man qala la ilaha illallah kharisan min qibali nafsihi dakhala jannah. Jadi yang pertama, bisa jawab pertanyaan itu adalah kalau dia akidahnya benar. Ada juga yang lain, Pak. Pernah dengar enggak ketika Rasulullah perang Tabuk ada orang yang mengatakan gini, Pak. Enak banget itu orang yang paling hafal Quran gitu, kerjanya diem ngapal Quran, baca Al-Quran, makannya banyak, nggak ikut perang sama kami seperti ini. Rasulullah dengar orang yang ngomong seperti itu, kemudian Rasulullah ketika orang yang ngomong tadi itu ngomongin begitu itu, kemudian pegang pelanaknya pelana untanya Rasulullah sampai nggak nengok, Pak. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah, Pak, ayat 65? Wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kami itu ngomong begitu ya Rasul cuma bercanda, main-main. Ada nggak, Pak, sekarang? Ayo sekarang kita campur nih al-madu, al-jamzam dengan al-babi gitu. Cuma buat guyon-guyonan, Pak. Cuma buat bercanda-bercandaan, komedi-komedian. Kalau orang ingin dianggap lucu, kemudian dia melecehkan agama, sama seperti ini, Pak. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah engkau merecehkan ayat-ayat Allah?
Ketika kita melecehkan orang yang menghafal Quran, orang yang menjelaskan Al-Quran, apa kata Allah ayat 65-nya Pak? Ayat 66 surah At-Taubahnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bagaimana mendapatkan nikmat kubur Pak? Karena kita sudah dianggap kufur sama Allah, manakala kita melecehkan orang yang menghafal Quran, manakala kita melecehkan orang yang sedang belajar Al-Quran. Enggak benar itu omongan Ustaz itu kan. Masa nanti ada surga, ada neraka, itu kan hayalan belaka. Ada yang ngomong gitu nggak Pak? Itu Bapak nanti bisa lihat di dalam surah Al-Furqan ayat yang keempat Pak. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara. Orang-orang kafir mengatakan itu yang disampaikan Muhammad, yang disampaikan para ustaz itu ifkun, bohong gitu. Mana ada itu nanti orang disiksa gitu kan. Kalau ada keyakinan seperti itu, qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah, kalian sudah kufur. Bagaimana bisa dapatkan nikmat kubur, yang dapat kasur dari surga, pakaian dari surga, wanginya dari surga, semua tempat dari surga, kuburnya lapang, cahayanya terang, lebih dari istana. Istana kalau sekarang kita bayangkan Pak, itu istana begitu mewah, kubur itu lebih mewah kalau dia meninggal membawa tauhid Pak. Tapi kalau seandainya tadi ada kepercayaan seperti itu, ada keyakinan seperti itu, melecehkan Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok orang yang belajar Al-Quran, maka batal akidahnya. Hati-hati Pak. Nah ini yang pertama. Sudah mau isya? Belum? Ada pertanyaan Pak? Sampai sini? Baru satu Pak. Dari 10 baru satu saya jelaskan. Ada? Fadhol. Azan. Udah azan sekarang. Oh. Gimana? Oh, waktu meninggal diazankan. Oh iya. Ya udah, itu mah khilafiyah lah. Itu mah khilafiyah. Jadi kalau ada yang minta diazanin itu, minta ditalqinin, atau kemudian setelah meninggal ada yang bacain Yasin segala macam, itu kan hanya perbedaan. Ada alasannya, ada yang mengatakan alasannya kurang kuat seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat ada saudara kita yang kemudian mengazankan, kemudian macam-macam segala macam, ya silakan aja kalau dia berkeyakinan seperti itu. Kalau saya nggak berkeyakinan kok dalilnya kurang kuat, ya udah nggak usah kita inikan saja, nggak usah kita lakukan itu. Jadi maksud saya karena kalaupun dibahas saudara-saudara kita yang berkeyakinan bahwa itu ada dasarnya, ada dalilnya, mereka melakukan itu kan. Ustaz kan biar tahu ilmunya, ya nggak apa-apa. Artinya bahwa kalau seandainya mereka berkeyakinan seperti itu, artinya mengazankan, mengiqomahkan ketika masuk ke liang lahat, atau kemudian setelah itu mentalkin, atau kemudian juga dan lain sebagainya, ya silakan saja. Ada juga yang mengatakan itu kan dalilnya kurang kuat. Bagi yang tidak meyakini, bisa jadi itu dalilnya kurang kuat seperti itu. Jadi sebenarnya sih sama seperti kalau kita melakukan sunnah dalam sholat itu. Ada yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah ab'ad. Kalau nggak kunut subuh, maka harus sujud sahwi ketika dia nanti di rakaat kedua sebelum salam. Kalau orang yang mengatakan nggak usah kunut, itu kan sunnah itu kan, atau itu kan bukan sunnah. Imam Syafi'i nggak ngerti hadis, ngerti gitu kan. Maksud saya bahwa itu khilafiyah. Jadi kalau saya itu khilafiyah. Jadi kalau seandainya kita atau Anda atau saya atau siapapun nggak mengatakan, nggak meyakini, nggak mesti diazanin, ya silahkan saja. Tapi kemudian bagi saudara kita yang meyakini seperti itu, ya silahkan. Jadi maksud saya hal-hal khilafiyah itu kayak misalnya tadi kunut, atau kemudian kayak menggerakkan jari gitu kan, seperti itu kan, atau kemudian kayak bersedekap. Jadi yang bersedekap ini kan kayak misalnya Imam Maliki sendiri yang tinggal di Madinah, sholatnya begini. Nih, ini Imam Maliki sholatnya di Madinah, dia tinggal di Madinah, gede di Madinah, sampai meninggal di Madinah sholatnya begini. Nah Imam Syafi'i sama Imam Hanafi sama Imam Hambali begini. Imam Syafi'i saja yang di antara pusat sama dada. Baru ulama-ulama belakangan nih Pak, baru ulama-ulama belakangan. Jadi yang namanya ulama salaf itu kalau Bapak baca buku misalnya, baca buku fikih, itu saya belum mendapati ulama-ulama salaf itu yang dia
mohon maaf ya, yang dia meletakkan di sini gitu. Yang letakkan di sini kan Syekh Albani. Syekh Albani itu kan 1420. Baru kemarin, Pak. Kemudian yang ngarang buku apa namanya? Buku Subul Salam, Son'ani, itu baru 1100, baru kemarin juga. Tapi yang namanya Imam Syafi'i itu tahun 100 masih ketemu tabi'in. Imam Maliki masih ketemu tabi'in, ketemu sahabat itu. Tapi Imam Maliki mengatakan sholatnya begini. Imam Hanafi, Imam Hambali sholatnya di bawah pusat. Imam Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Yang di atas ini itu ulama-ulama belakang. Berarti sebenarnya yang di atas dada itu bukan salafi ya, bukan salaf ya, Pak. Yang di sini ini bukan salaf. Salaf itu begini malah gitu. Salaf itu adalah generasi tahun 100 sampai tahun 300 itu. Itu namanya generasi salaf. Ada yang mengatakan sampai tahun 500. Jadi Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki enggak. Coba Bapak tunjukkan kitab apa yang menyebutkan fikih 4 mazhab itu ahli sunnah, dia meletakkan tangannya di dada seperti itu. Artinya bahwa itu kan khilafiyah saja, sunnah lah. Enggak meletakkan dada juga enggak sah. Enggak. Sholatnya tetap sah seperti itu. Nah, seperti tadi juga pertanyaannya, ada yang azan, ada yang enggak azan, itu apa namanya meletakkan jenazah, ya silahkan aja masing-masing ada dalilnya. Kalau saya sih mengatakan seperti itu aja. Gitu ya. Gitu Allah alam bisawab. Kecuali ajan panggilan sholat. Kalau ajan panggilan sholat ini enggak khilafiyah. Kalau hal-hal khilafiyah itu ya berbiarin aja lah, gitu aja. Allah alam. Udah ajan. Ini dari 10 baru 1, Pak. Gimana? Pertemuan nanti lagi. Jangan-jangan ketika penjelasan kajian fikih lanjutin ini dulu aja ya. Ya, gitu aja ya. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi ya, Pak ya. Jadi karena sudah azan, nanti untuk pertemuan selanjutnya bagaimana caranya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat yang ada di kubur dan kemudian kita bisa mendapatkan nikmat kubur. Karena selama ini pandangan kita kubur itu sempit, tanah, banyak cacing, banyak ulet, segala macam. Enggak, padahal mah hotel yang paling mahal di dunia ini enggak ada enggak ada nilainya, Pak, dibanding nikmat kubur. Yakin, Pak, itu, Pak? Sekarang di benak kita tanamkan bahwa saya kalau meninggal itu akan mendapatkan tempat yang paling nikmat, lebih nikmat daripada kenikmatan di dunia. Itu kalaupun ada yang namanya istana, ada yang namanya villa, ada kolam renangnya, ada macam-macamnya, di sana lebih itu, Pak. Saya nggak percaya Ustaz. Ya udah, nanti buktiin aja ya, Pak. Buktiin aja, nanti kita buktikan insya Allah. Yang penting tadi syaratnya. Yang pertama, jaga ini akidah kita sampai meninggal, Pak. Ya, jaga ya, Pak. Kalau ada omongan-omongan yang macam-macam, hati-hati. Jangan sampai kita mendukungnya atau minimal kita kemudian diam. Oh iya, benar juga kali omongan dia kan jenderal kalau jadi ngomongnya. Dia kan omongannya gitu. Nah, jangan juga, Pak. Mau siapapun yang ngomong, kalau di sananya salah menurut Al-Quran, ya salah aja, gitu aja. Demikian barangkali. Allah a'lam bishawab. Saya mohon maaf barangkali. Mari sama-sama kita tutupi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.